wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syukur alhamdulillah. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di penghujung bulan Sya'ban. Karena setelah ini beberapa hari ke depan kita akan masuki Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan kapan? Jadi Ramadan sebentar lagi. Ya, Ramadan sebentar lagi ya. Jadi ada di Indonesia ini ada 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama, Muhammadiyah akan menjalankan saum Ramadan tanggal 18. Kemungkinan pemerintah dan Nahdlatul Ulama dan yang lainnya yaitu tanggal 19. Dan ada pun yang nggak berpuasa langsung hari raya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqamah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih sholihah. Amin ya. Hari ini tema kita adalah targhib Ramadan. Kenapa tidak menggunakan tarhib? Apa bedanya targhib dengan tarhib? Apa bedanya? Jadi di sini yang paling sedikit sudah berpuasa paling tidak 20 kali. Ya, taruhlah sampai 25 kali. Kalau sudah berpuasa 25 kali saja kita hitung. Kalau kita menggunakan tarhib berarti nyambut terus. Ya, jadi artinya tarhib menyambut. Masa udah puasa 25 kali masih nyambut? Berarti tidak ada peningkatan dong. Maka kita gunakan targhib. Apa itu targhib? Targhib itu cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Ya. Nah ini kita tentunya belajarnya dari sahabat Nabi, cinta, senang dan rindu dengan Ramadan, yaitu targhib Ramadan. Saudaraku seiman, ada satu misteri yang perlu dikuak, yang perlu kita bedah sebelum turun ayat
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ayat itu turun, apa? Beberapa ada yang mengatakan kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan rahib pendetanya mengatakan kepada kaum muslimin untuk menggoncangkan akidah keyakinannya, apa? Hai kaum muslimin, nabimu itu enggak benar, agamamu itu enggak benar. Maka kaum muslimin bertanya, kenapa kalian mengatakan agama kami tidak benar? Iyalah, kalau agama kalian benar, pasti ada syarat berpuasa. Sejak kapan puasa itu? Sejak zaman nabi-nabi itu sudah ada. Dan semua nabi pasti ada punya syarat puasa. Bahkan puasa itu bisa mungkin dari zaman Nabi Adam atau zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah ini nggak ada kok syarat puasa. Ini kan juga menggoncangkan bagi orang yang nggak memiliki dasar keyakinan. Tetapi ayat Ali Imran itu sudah lebih dulu dipahami. Inna dina indallahil Islam. Enggak, kami yakin. Kenapa? Karena Allah menyatakan satu-satunya agama yang diterima diridhai oleh Allah hanya Islam. Yang lainnya enggak. Nah, soal ayat itu belum turun, mungkin saja belum waktunya. Maka Al-Baqarah 183 ini ditunggu-tunggu betul juga oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menunggu untuk meyakinkan keimanannya. Untuk Yahudi Nasrani sampai mengatakan gini, sekiranya ada ayat yang mewajibkan syariat puasa dari agama kalian, kami akan masuk Islam. Kan taruhannya mantap kali nih. Ya. Ditunggu-tunggu betul. Tetapi apa yang terjadi ketika turun ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saking senangnya sahabat Nabi bertakbir berulang kali, bersujud syukur. Menerima ayat itu, mereka bertakbir dengan sukacita, kemudian mereka bersujud syukur. Ini yang kami nanti-nanti. Ya. Tapi apa yang terjadi untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kalau ada syarat puasa akan masuk Islam? Ternyata enggak juga, melainkan hanya beberapa orang saja. Bahkan seperti Abdullah bin Salam kalau tidak salah ya, itu namanya Adi bin Hatim kalau nggak salah sebelumnya. Itu kan termasuk kalangan Nasrani yang betul-betul memusuhi Islam, nggak suka dengan Islam. Nah hanya itu saja atau beberapa rahib saja, itu pun tidak diikuti oleh jamaahnya. Ya, jadi itu memang menjadikan furqan. Hidayah itu memang betul-betul mahal miliknya Allah. Contohnya jelas, istrinya Nabi Nuh, anaknya kafir dan ingkar. Istrinya Nabi Lut, kafir dan ingkar. Bapaknya Nabi Ibrahim, kafir dan ingkar. Bahkan pamannya Nabi diminta mengatakan kul ya amin la ilaha illallah, surga pun tak terucap. Alhamdulillah loh, kita ini enggak siapa-siapa, kita ini bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Siapa istrinya Nabi Lut? Ya, Bu Lut. Ya. Jadi istri Nabi Lut adalah Bu Lut. Istrinya Nabi Nuh? Astagfirullah. Baik. Nah, saudaraku seiman yang Allah cinta pada kebaikan yang benar, itu yang perlu kita perhatikan. Oh, sampai seperti itu. Jadi Al-Baqarah 183 ini betul-betul menjadi pembeda betul. Maka bagi orang beriman semakin yakin. Nah, saking senangnya sahabat Nabi tahun pertama, kedua, ketiga setelah puasa 3 kali, ada yang mengatakan datang kepada Nabi. Beberapa sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan itu kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Halo? Assalamualaikum? Ada nggak di antara kita yang tanya kayak gitu? Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Nggak ada yang tanya kayak gitu. Yang ada saum puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus gitu kan. Alhamdulillah dapat 7, alhamdulillah 12. Wadah, kalau udah 15 ke atas sudah mulai nih goyang nih. Nah. Ya. Mas, padahal mestinya semakin akhir menjelang Ramadan itu semakin meningkat, ya. Tapi ini malah kebanyakan sudah mulai kendor, sudah mulai ya masjid-masjid jadi ya jadi lebar lagi, yang tadinya ya kecil aja sempit ya. Pertanyaannya itu yang awal-awal datang itu sebetulnya jin atau manusia kan gitu ya. Ya kalau pulang kampung kemudian di kampung menghidupkan
pindahnya memakmurkan masjid di kampung sih oke, enggak juga di sana. Iya. Jadi ini pertanyaan, mestinya ya kita nggak ingin seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Baik, sekarang perhatikan berita gembiranya tentang puasa. Yuk kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan. Nah, langsung 3 hal. Puasa yang benar itu landasannya 3 hal. Ini berikut penjelasannya. Ya. Kalau artinya kan barang siapa menjalankan saum Ramadan dengan iman, dengan ikhtisaban, dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi penjelasannya, puasa yang benar itu adalah puasa yang dilandasi dengan 3 hal. Apa itu? Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Perhatikan betul. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar nih ya. Sekali lagi, iman yang benar yang gimana? Saum yang benar yang gimana? Saum yang dilandasi dengan iman yang benar, 1, ilmu yang benar, 2, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika ini yang kita lakukan dalam saum, maka Allah akan berikan paling tidak 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih. Emang antum nggak punya dosa? Kaya banget. Coba saya tanya, jamaah sekalian, kalau ditanya kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masa? Sombong banget. Amal kebaikannya ini sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Amal kebaikan ibadahnya sudah baik, sempurna atau belum? Pertanyaan yang ketiga, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin banget. Masya Allah, Masya Allah. Dosa kesalahannya masih banyak. Amal kebaikan ibadahnya belum sempurna. Ya. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semuanya. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena apa? Rahmat kasih sayang dari Allah. Jadi saya ulangi, siapa yang dia puasanya dengan benar tadi, iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Yang pertama apa tadi? Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua apa? Dicintai dan diridai oleh Allah. Amin. Dicintai dan diridai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya.